Ketika kita menjadi umat yang permisif, maka akan hilang dari kita ini apa? Sikap empati kepada orang lain, merasa bertanggung jawab atas penderitaan orang lain, ini akan hilang dan itu bukanlah manusia. Na'udzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada yang tentunya senantiasa setia bersama kami di program The Show di setiap hari Senin malam Selasa, sharing online with Ustadz Rifki Ja'far Thalib, yang kajian ini atau acara ini kita khususkan yaitu membahas seputar perkara-perkara rumah tangga. Walaupun kemudian sesekali apabila muncul isu-isu yang sensitif kita juga terkadang mengangkatnya, tapi tetap secara garis besar materi kita adalah materi tentang rumah tangga. Entah itu masalah, entah itu solusi, entah itu tips dan yang lainnya. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, dan pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, kemudian pendengar radio dakwah Islamiyah 107,7 FM Kota Malang, kemudian pendengar radio dakwah Syariah 101,4 FM Solo dimanapun Anda berada, dan tidak lupa pendatang baru negara TikTok mania. Presidennya siapa ya TikTok? Presiden, antum ngomong presiden aja jadi ingat sesuatu ini. Begini, lagi rame beberapa hari terakhir dan saya sengaja ngikutin. Ada dua orang yang nampaknya kehilangan sifat manusiawi, menertawakan aksi boikot yang dilakukan umat Islam tentang salah satu produk kopi. Tahu nggak antum videonya? Ada dua orang podcast. Yang satu komika namanya Coki Pardede, dan yang satunya perempuan, saya lupa namanya. Siapa sih perempuan itu namanya? G siapa gitu? Kok belakangnya G kok? Itu siapa ya. Ya lupa. Itu na'udzubillah min syarri dzalik, sampai kemudian muncul lagi di permukaan kata-kata tentang untuk membela Palestina itu Anda tidak perlu menjadi orang Islam, cukup Anda menjadi manusia. Kemudian isu mulai menyebar mengenai itu kan tidak masuk dalam daftar boikot, itu kan yang ditertawakan adalah efek dari boikotnya. Apapun itu, ketika yang terjadi adalah tragedi kemanusiaan, genocide atau penghancuran generasi, penghabisan generasi, maka nampaknya Anda sudah sama sekali tidak punya hati. Anda nampaknya sudah menjadi manusia yang sudah berhati binatang. Karena Anda menertawakan orang lain yang kehilangan orang tuanya. Anda menjadikan bahan candaan orang-orang yang kemudian kehilangan suaminya, kehilangan istrinya, kehilangan yang itu dianggap candaan. Padahal perkara sensitif sekali karena ini adalah urusan antara seorang manusia yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kami mengajak kepada seluruh penonton Madani TV, pemirsa Madani TV, kemudian pemirsa yang sedang menyaksikan via TikTok, untuk terus menyuarakan tentang Palestina dan suarakan terus penolakan kita kepada dua orang tadi, wabil khusus Coki Pardede. Ya, Coki Pardede namanya ya. Sama Indah G. Terus serang mereka bukan dalam rangka menjatuhkan dan menyakiti mereka, tapi supaya mereka ngerti yang mereka lakukan adalah kesalahan, karena ini melanggar bahkan bukan undang-undang kriminalitas atau yang lain, undang-undang dasar. Karena di negara kita ini kita dengan tegas menolak seluruh bentuk penjajahan di muka bumi. Dan jelas-jelas negara kita membantu kemarin itu. Membantu.
Manusia semacam ini udah kita nggak tahu hilang kemana hati nuraninya. Jadi kalau kita ngomong secara kenegaraan Ustaz, tentunya justru orang-orang seperti ini melawan negara karena negara sendiri mendukung melawan negara tentang kemerdekaan. Ketika mereka mengatakan ini kan hak kami untuk menyampaikan tentang kebebasan berekspresi. Ini bukan kebebasan berekspresi, ini menampilkan kebodohan, ini menunjukkan ketololan di muka umum yang seakan-akan Anda sok dengan semua itu Anda orang cerdas. Padahal Anda tidak mengerti apapun, Anda tidak mengerti hakikat dunia ini, Anda tidak mengerti hakikat perjuangan, dan Anda tidak mengerti bagaimana perjuangan itu diperjuangkan dengan darah, dengan keringat, dengan rasa lelah dan semuanya. Sementara Anda tertawa dengan mengatakan almost every day. Seakan-akan Anda begitu hanya memuaskan nafsu Anda saja tanpa Anda berempati pada penderitaan orang lain. La haula wala quwata illa billah. Mereka malah seneng kalau banyak yang ngehit. Ya memang kebencian kita harus ditampakkan. Harus dimunculkan. Tujuannya apa? Agar kewarasan kita terjaga. Agar hati nurani kita yang insya Allah biiznillah semoga masih lurus ini itu tetap di track yang benar. Kalau tidak ada yang speaking, ya mungkin konsekuensinya mereka terkenal. Tapi ya biarlah. Tapi yang penting suara kita jangan sampai padam gitu. Nah, dan supaya orang tahu mereka terkenalnya karena kebodohan mereka. Mereka terkenalnya karena kesalahan mereka. Nah, maka di sini jangan diam. Akhirnya kita akan menjadi umat yang permisif. Ketika kita menjadi umat yang permisif, maka akan hilang dari kita ini apa? Sikap empati kepada orang lain, merasa bertanggung jawab atas penderitaan orang lain, ini akan hilang dan itu bukanlah manusia. Na'udzubillah min dzalik. Kita kembali atau mau ada lanjutan? Kembali. Cukup. Kalau dilanjutkan bisa panjang, cuma saya emosi nanti. Ini badan lagi kurang bagus juga soalnya. Tadi sudah berapi-api loh. Karena mungkin juga ini menguras emosi ya, punya suami serasa sendiri. Ini kan emosi Ustaz. Betul. Emosi yang terpendam. Tadi kita teleponan sama Ustaz Abu Hilal tuh. Iya, terus? Kalau ada sesuatu yang menjadi beban, menanggung beban ya, sudah terlalu lama mengendap begitu, itu keluarnya jadi kristal. Ada keluhan dan keluhannya rata-rata adalah kepala bagian belakang ini sering pusing sama pangkal leher. Siapa di sini para bunda atau para ibu yang mengalami seperti di tema punya suami serasa sendiri, nahan kejengkelan, nahan emosi, terus tidak tersalurkan, tidak tersampaikan, terus sekarang mengalami pusing kepala bagian belakang. Ayo siapa yang pusing bagian belakang sama leher bagian belakang? Ayo siapa? Kita pengen tahu. Kalau benar berarti riset beliau benar nih. Karena riset beliau bertahun-tahun. Iya. Tahu Ustaz? Baik. Wih, saya Ustaz. Saya. Waduh. Sakit kepala. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Terus alhamdulillah kita ini. Ya. Alhamdulillah badan Allah kasih sehat. Sementara ada saudara kita sedang sakit ya, Mas Fevri, mudah-mudahan segera Allah berikan kesembuhan. Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesabaran, Allahumma amin. Alhamdulillah ala kulli hal, kita oleh Allah diberikan banyak nikmat, nikmat perdamaian, nikmat ketenangan, nikmat kenyamanan, nikmat hati yang ya tidak menyimpan dendam ya. Tidak menyimpan dendam. Insya Allah itu semua nikmat dari Allah. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah karena di malam hari ini Allah pertemukan kembali untuk acara yang berikutnya dari serial The Show ini. Kita berdoa kepada Allah semoga acara kita benar-benar menjadi acara yang penuh dengan keberkahan. Semoga acara kita ini benar-benar membukakan pintu hidayah dan pencerahan untuk seluruh keluarga muslim yang sedang mengalami masalah. Dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar setiap muslimin wabil khusus dan setiap keluarga oleh Allah diberikan kebahagiaan di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di materi malam hari ini saya bagi menjadi tiga bagian. Punya suami serasa sendiri. Atau kita balik aja materinya. Gimana sih? Punya istri serasa sendiri. Sama aja, maksudnya juga gitu.
Nah ini suami dulu apa istri dulu? Boleh lah ya, ladies first. Ladies first. Ladies Boleh. first. Punya suami serasa sendiri, seakan-akan semuanya dikerjain sendiri. Tidak ada teman ngobrol, tidak ada teman bermain di rumah. Seakan-akan dia sudah tidak punya siapapun. Statusnya sih status seorang istri yang bersuami, tapi seakan-akan wujud dari suami itu tidak bisa dirasakan secara batin, tidak bisa dirasakan secara keseharian. Seakan-akan kayak rasanya kayak nggak punya suami aja udah. Nah begitu, maka punya suami serasa sendiri. Ini kami bagi menjadi 3. Yang pertama, apa dampak yang dimunculkan apabila rumah tangga itu kehilangan sosok seorang suami? Itu yang pertama. Jadi dampak negatifnya apa? Kalau dampak positif ya tentu setiap kegiatan, setiap perbuatan, setiap apapun yang terjadi pasti ada hikmahnya. Kalau positif nampaknya udah kita tidak bicarain itu, tapi apa dampak negatifnya apabila rumah tangga itu kehilangan sosok seorang suami? Yang untuk anak-anak tentu dia sosok seorang ayah, untuk istri dia sosok seorang suami, kan begitu. Kemudian yang kedua, bagaimana seorang istri menyikapi apabila di rumah tangganya itu benar-benar terjadi seperti yang kita sampaikan sekarang. Bagaimana menyikapinya apabila Anda merasa punya suami tapi kok kayaknya nggak ada efeknya, kayaknya nggak ada pengaruhnya, antara punya dan tidak punya kok sepertinya sama saja gitu kan. Justru gini Ustaz, dulu ketika masih bersama orang tua suasana begitu hangat, Ceria. ceria. Terus sudah tiba saatnya menikah, harapannya kan nampaknya sudah waktunya melangkah ke jenjang berikutnya, sudah punya pendamping hidup dan harapannya bisa lebih bahagia lagi, bisa lebih karena ada temennya, ya kan? Tetapi malah kesepian. Nah, harapan hanya tersisa harapan, tidak jadi kenyataan. Nah, itu yang kedua. Jadi sikap seorang istri bagaimana apabila kemudian rumah tangga itu betul-betul kosong dari sosok seorang suami? Bagaimana sikapnya? Itu poin kedua. Kemudian poin yang ketiga, bagaimana kemudian cara kita untuk memperbaiki? Karena tidak mungkin kita ceritakan masalah tanpa ada solusi. Jadi ini nampaknya yang mempermainkan. Orang kalau cerita masalah nggak punya solusi kayaknya apa ya, kayak ngenyek gitu loh. Ngenyek itu bahasa Inggrisnya apa? Underestimate. Ngenyek apa ya? Ngenyek itu bahasa Inggris apa? Ayo teman-teman. Don't underestimate someone else. Ya, menghina lah, seperti menghina ya. Nah maka ngejek ya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan jamaah yang ada di TikTok sekalian, yang semoga senantiasa kita semua oleh Allah dimudahkan dalam kebaikan, Allahumma amin. Sebelum kita masuk ke materi pemirsa, Allah Ta'ala mensyariatkan di dalam agama Islam ini syariat yang senantiasa sesuai dengan tabiat naluri manusia. Itu pasti. Sebagaimana ketika Allah mensyariatkan pernikahan, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Ketika Allah Ta'ala mensyariatkan pernikahan, itu tentu karena Allah Ta'ala lebih mengerti tentang kebutuhan kita pada pernikahan tersebut. Ketika Allah menjadikan seorang istri butuh kepada suami, seorang suami butuh kepada istri, laki-laki butuh perempuan, perempuan butuh laki-laki, maka ketika Allah menciptakan kita dalam keadaan seperti itu, maka Allah pun bertanggung jawab bagaimana agar naluri ini bisa tersalurkan dengan cara yang positif, dengan cara yang terhormat, dengan cara yang bermartabat. Nah, maka disitulah muncul yang namanya wa ahallan nikah wa harramas sifah. Allah menghalalkan pernikahan dan Allah mengharamkan perzinaan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena perzinaan itu merupakan jalan yang paling keji yang dipilih oleh manusia. Menghancurkan kehormatannya, menghilangkan martabatnya, menurunkan kewibawaannya. Nah, sehingga dengan itu agar semua yang dibutuhkan oleh manusia ini terakomodir di dalam syariat, maka Allah Ta'ala mensyariatkan yang namanya pernikahan. Dan tujuan salah satu dari pernikahan ini adalah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Semua orang menikah ini kepingin mendapatkan kenyamanan, ketenangan, cinta, kasih sayang, rasa diperhatikan, melayani, dilayani. Itu yang diinginkan setiap orang yang menikah.
Karena memang konsep awal ayatnya seperti itu. Sampai kemudian Nabi besar Muhammad SAW bersabda, la yura baina al-mutahabbaini mithlun nikah atau mithlan nikah. Tidak pernah dilihat kisah yang lebih indah ketika ada dua orang yang saling mencintai bisa mengalahkan pernikahan. Jadi nggak akan terlihat orang yang saling mencintai yang keindahannya bisa mengalahkan pernikahan. Maka artinya menurut konsep-konsep Al-Quran dan As-Sunnah, pernikahan itu bahagia. Pernikahan itu ketenangan, pernikahan itu sakinah, pernikahan itu mawaddah, pernikahan itu ta'awun, adalah tolong menolong dalam kebaikan antara suami dan istri, di mana mereka bisa saling mendapatkan pahala dengan pasangannya, mereka bisa saling bersabar dan kesabarannya mendatangkan kebaikan, mereka bisa saling mensyukuri kebaikan pasangannya dan syukur itu pun mendatangkan kebaikan. Itu konsep awal di dalam rumah tangga. Nah, maka dari konsep awal ini muncul banyak peraturan, milihnya nggak boleh macam-macam, ya kan? Karena tujuannya bukan sekedar main-main, tujuannya bukan kemudian nikah sehari dua hari, maka pilihnya yang pas. Ilmunya harus difahami terlebih dahulu, muncul kedewasaan, ada kematangan berpikir, punya hati yang lapang ketika nanti pasangan kita muncul ya 1-2 kesalahan khilaf. Nah, maka untuk tercapainya rumah tangga yang baik tentu prosesnya juga panjang. Nah, sekarang itu konsep awalnya pemirsa. Nah, maka dengan itu di dalam Islam ini sampai ada syariat yang namanya perceraian. Dan saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gampang-gampang nyuruh orang cerai. Antum tahu Syekh, ya Allah ya Rahman. Beberapa waktu terakhir ini banyak sekali via WhatsApp, ketemu langsung, ada yang kemudian lewat istri, itu cerita yang udah nggak kuat lagi mempertahankan rumah tangga. Sementara kita mau kasih solusi sabar, kita kenal orangnya udah sangat sabar. Kita mau kasih solusi doa, kita lihat orangnya udah sangat khusyuk dalam berdoa. Kita lihat mau kasih solusi, ya kuatkan hubunganmu dengan Allah. Ini orang yang hubungannya sudah sangat dekat sama Allah. Sehingga kemudian nampaknya tidak ada peluang untuk ngasih solusi, saran, kecuali apa? Udahlah kayaknya cerai saja gitu loh. Kalau sabar dia udah sehari-hari bahkan ditambah dengan ibadahnya itu saja. Jadi nggak karu-karuan ya. Sampai pada akhirnya itu kita merasa ya Allah, berarti untuk sementara ini Syekh, dan mudah-mudahan sampai seterusnya rumah tangga kita baik itu murni karena pertolongan Allah. Sudah asli. Murni karena pertolongan Allah. Kita banyak lihat orang yang ibadahnya Masya Allah, ilmunya Masya Allah, Allah uji lewat rumah tangga. Nah, maka ketika mereka itu datang, mereka itu WhatsApp, kemudian ada yang lewat istri segala macam, kita ini mau ngasih solusi sampai merasa ibadahmu baik, sabarmu bagus, hubunganmu dengan Allah luar biasa, pengabdianmu kepada pasangan juga tidak diragukan. Kok sampai muncul masalah sebesar ini? Dan nampaknya memang semua karena kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, maka itulah sampai pada titik terakhir pemirsa, Allah itu mensyariatkan yang namanya cerai. Walaupun memang ada riwayat, tapi riwayat ini kan riwayat yang dhaif. Jadi abghadul halali ilallah at-talaq. Perkara halal yang paling dibenci Allah itu perceraian. Tapi ini hadisnya dhaif. Karena aneh, kenapa Allah membenci sesuatu yang halal? Kalau memang Allah halalkan berarti Allah suka gitu loh. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Karena yang Allah haramkan itu yang jelek-jelek. Sebagaimana fungsinya kan Ustaz ya. Diperintahkan sebagaimana fungsinya. Cocok. Tentu. Nah, maka yang Allah haramkan itu yang jelek-jelek. Artinya ketika memang perceraian itu solusi, tujuannya baik, ya berarti mau apa lagi? Maka sampai saya kemudian beberapa hari terakhir ini saya minta betul sama Allah. Serius saya meminta kepada Allah, ya Allah, jauhkan hamba dari memudah-mudahkan orang untuk bercerai. Ya Allah. No. Karena sudah nampaknya yang datang-datang ini sudah kayaknya udah. Nah, maka dari situ pemirsa, mungkin Ustaz ya. Gimana? Kalau mungkin pemirsa ini susah memahami bahwa perceraian itu adalah solusi sebagaimana fungsinya, mungkin bisa dianalogikan dengan
emergency door ya, atau pintu darurat. Pintu darurat. Pintu darurat itu kan dalam keadaan normal dia tidak akan boleh dibuka. Nggak kepake. Tapi dalam keadaan darurat seperti misalkan gedung kebakaran atau gempa bumi atau listrik musibah, mati, itu baru boleh dibuka. Mungkin seperti itu Ustaz gambarannya ya. Kira-kira jadi memang ketika keadaan mendesak baru itu solusi terakhir yang bisa dipakai. Itulah kenapa kemudian sudah beberapa tahun yang lalu sudah kita juga nggak tahu itu kajian kita yang tahun berapa difahami dengan salah, padahal kita jelaskan panjang lebar. Bahkan ketika video itu kita keluarkan kita beri catatan, kita beri keterangan caption. Yang kemudian captionnya itu juga menjelaskan dengan gamblang. Cuma sayangnya kan manusia ini juga ada yang memang berpikirnya macam-macam lah namanya orang kan. Kita sampaikan waktu itu bisa jadi cerai itu ibadah. Sampai ada satu umu lah, ibu-ibu di Facebook, zaman saya masih pakai Facebook dulu. Itu bilang ketika video saya keluar, salah satunya sama antum juga kalau nggak salah, tulisannya apa? Oh ini ya Ustadz yang bilang cerai itu ibadah gitu. Dengan nada-nada yang nadanya itu underestimate. nada gimana ya? Sewot ya, sewot. Oh ini ya Ustadz yang bilang cerai itu ibadah. Terus saya mau tanya, kalau cerai itu bukan ibadah, mana mungkin Allah syariatkan cerai? Terus kalau rumah tangga mentok dan tidak ada jalan untuk menyelesaikannya dari masalah yang muncul, terus Anda mau bilang apa? Dan kalimat-kalimat seperti itu kalimat yang Anda perlu hati-hati mengucapkannya. Karena apa? Kita ini terkadang Allah uji dengan apa yang kita ucapkan. Dan yang kita khawatirkan, semoga saya doakan yang komen seperti itu Allah jadikan rumah tangganya langgeng bahagia dunia akhirat. Amin. Tapi yang kita khawatirkan ketika Anda kemakan omongan Anda. Ketika suatu hari Anda mengatakan, oh ini ya Ustadz yang ngomong cerai itu ibadah. Tapi suatu hari ternyata Anda butuh solusi itu. Nah ini kan perkara yang akhirnya seperti menelan ludahnya orang lain. Fokus. Perlu digarisbawahi lagi, ibadah sesuai fungsinya. Ini harus terus ditekankan Ustadz. Karena namanya orang kan seperti itu. Mungkin bisa kita analogikan lagi yang lain ya, bahkan yang ibadah saja, yang jelas-jelas ibadah saja bisa tidak bernilai ibadah ketika niatnya salah kan begitu. Ketika niatnya salah, caranya salah, tujuannya salah. Sholat ingin dilihat orang, itu sholat loh. Itu jadi nggak ibadah. Padahal aslinya ibadah. Nah, itulah gambarannya seperti itu. Jadi semuanya perlu difahami dengan waras lah. Intinya dengan waras. Sama seperti yang komika tadi, Anda tidak memahami masalah dengan waras Anda. Mungkin Anda sedang terpengaruh obat-obatan atau apa, wallahu alam, kita juga nggak tahu ya, mungkin saja, wallahu alam bissawab. Nah sudah, maka sampai kemudian dalam Islam itu ada syariat yang namanya perceraian. Berbeda dengan agama lain yang mungkin melarang perceraian itu, tapi justru itu nampaknya tidak manusiawi. Karena namanya manusia pasti ada saja masalah yang muncul. Nah salah satu masalah itu adalah bersuami serasa sendiri. Nah, begini pemirsa Madani TV yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdulillah berkat pemirsa sekalian sampai AC Masjid Nur Hasan ini dinginnya juga Masya Allah luar biasa ini. Ayo kode. Kaki saya udah saya gosok-gosok dari ini AC ini Masya Allah. Ini yang depan matiin aja AC-nya kayaknya. Mas. Nah sudah. Maka saya bagi menjadi tiga pokok pembahasan. Yang pertama adalah apa dampak yang akan dimunculkan apabila keberadaan suami itu tidak maksimal di rumah. Entah untuk istrinya atau untuk anak-anaknya atau untuk keberadaannya di rumah tangga mereka. Apa dampaknya? Tentu yang kita bicarakan di sini adalah dampak negatif. Nah, yang nomor satu, dampak kosongnya hati dari peran seorang suami. Karena begini, kita kembali kepada konsep awal pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah jadikan kita ini berpasangan. Berarti normalnya manusia pasti dia butuh pasangan. Ketika dia butuh pasangan, maka artinya apa? Dia akan melengkapi hidupnya dengan pasangannya tersebut. Bahkan menikah ini adalah separuh yang melengkapi agama kita. Separuh. Maka Rasulullah bersabda,
barang siapa menikah maka dia telah mendapatkan separuh agamanya, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah pada separuh yang berikutnya, pada setengah yang berikutnya. Nah, maka dengan itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Adam alaihi salam ini tinggalnya di surga. Surga, kita kan tahu surga, Pak. Iya. Pernah berapa kali kita ke sana ya? Iya kan? Astagfirullah. Artinya kita tahu surga itu ya maksudnya penuh dengan kenikmatan, semuanya bisa dinikmati, tidak ada kesulitan, tidak ada kelelahan, tidak ada sesuatu yang menyakitkan, semuanya menyenangkan, semuanya bahagia, semuanya happy, semuanya lezat, semuanya kesenangan, semuanya. Tapi ketika Nabi Adam tinggal sendirian di surga, Nabi Adam pun ketika di surga saja masih merasa sepi, sampai Allah ciptakan pasangannya yang bernama Ibunda Hawa. Nah, maka dengan itu artinya Allah ingin mewujudkan itu di dalam alam dunia ini. Ketika seorang wanita sendiri, ketika seorang laki-laki sendiri, ketika mereka bersatu, maka yang diharapkan adalah kebahagiaan. Dilengkapinya kehidupan mereka entah dalam suka ataupun duka dengan pasangannya. Nah, maka dampak buruk yang pertama, istri itu ketika kehilangan sosok suami di rumah tangganya padahal status dia masih perempuan bersuami, maka akan kesepian. Nah, ini yang berbahaya pemirsa. Kalau istri sudah merasa kesepian, tidak menutup kemungkinan terbukanya pintu perselingkuhan. Jadi kalau udah istri merasa apa? Kesepian, tidak menutup kemungkinan terbuka pintu perselingkuhan. Dan perselingkuhan itu mohon maaf bukan sekedar perselingkuhan fisik, tapi berselingkuh teman akrab via curhat, ngopi bareng hanya untuk sekedar cerita masalah rumah tangga dengan orang yang bukan mahramnya, atau sekedar kemudian kalau lagi ada masalah pengennya deket sama kamu padahal dia bukan siapa-siapanya. Ini termasuk perselingkuhan dalam levelnya masing-masing. Nah, maka untuk menghindari itu tentu keberadaan suami harus ada dalam rumah tangga. Sebagaimana Nabi besar Muhammad SAW sesibuk itu. Kan sering kita sampaikan ya, sibuknya Nabi Muhammad itu Ya kepala negara, pendakwah, Masya Allah. Itu panglima perang. Mikir, luar biasa. Sibuknya luar biasa. Tapi kemudian beliau tidak pernah melalaikan rumah tangganya. Beliau mendatangi istrinya 1 hari 2 kali. Beliau siapkan waktu khusus untuk berbincang dengan istrinya. Bahkan ketika Ibunda Aisyah bercerita tentang 11 keluarga yang diceritakan dengan detailnya, Nabi Muhammad tetap bisa mendengarkan dengan seksama. Karena di sini Nabi Muhammad sedang mencontohkan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang paling baik di antara kalian adalah mereka yang baik kepada istrinya. Dan Nabi Muhammad sedang ngasih contoh itu untuk kita. Satu mungkin bisa diceritakan Ustaz tentang apa itu? Ibunda Aisyah yang rebahan di paha atau Nabi Muhammad ya? Itu yang cerita kalau ada tanah gembala itu loh. Oh iya. Nah itu Masya Allah bisa jadi inspirasi nanti buat teman-teman. Ya itu tapi di tempat yang lain kalau itu. Jadi ceritanya kan Ibunda Aisyah ini memberikan pertanyaan kepada Nabi Muhammad, tapi pertanyaannya dalam tanda kutip settingan atau pancingan. Jadi tanya, ya Rasul, kalau engkau mengembalakan kambingmu, satu di padang rumput yang masih hijau belum pernah dimakan kambing yang lain, dan satu rumputnya udah mulai kuning dan pernah dimakan kambing yang lain, kira-kira engkau akan menggembalakan kambingmu di mana? Rasulullah bilang tentu yang pertama. Ketika Ibunda Aisyah mulai terus, Rasulullah tahu ini arahnya untuk membandingkan antara Ibunda Aisyah dengan Ibunda Khadijah. Maka sampai suatu waktu Rasulullah marah dengan pertanyaan itu. Tapi artinya kan ada komunikasi di sana. Ada kehadiran suami di situ. Karena apa? Menjadi suami itu juga tanggung jawab. Bagaimana kita sebagai suami, kita jalankan peran kita sebagai suami. Maka satu cara untuk menghindari munculnya perselingkuhan dengan benar-benar hadir sebagai suami di dalam rumah tangga, supaya istri tidak merasa kesepian. Benar-benar hadir sebagai suami di dalam rumah tangga. Bahkan bukan cuma sosoknya, kadang-kadang orangnya ada tapi sosoknya ada tapi main HP, sibuk dengan game. Bahkan saya pernah punya temen, ini Ramadan,
waktu itu live juga. Subhanallah, kita lagi menjelaskan kitab, itu teman saya main game. Terus saya lagi jelasin kitab, ini kitab tauhid ini. Ilmu paling penting untuk dibahas di alam dunia ini. Saya ngelirik, saya bilang, lanjut. Duh. Saya bingung, ini judi online apa game ini? Ternyata game. Untung sekarang disibukin TikTok ya. Nah kan? Subhanallah. Nah sudah. Maka terkadang keberadaan suami terasa nggak ada. Dia sibuk dengan handphonenya, dia sibuk dengan temannya, dia sibuk dengan hobinya, dia sibuk dengan capeknya. Nah maka itu yang pertama, dampak buruknya adalah seorang istri merasa kesepian, akhirnya tidak menutup kemungkinan terbukanya pintu perselingkuhan. Dia pun cari laki-laki yang bisa mendengarkan. Dia cari seorang laki-laki yang kemudian lebih care sama dia. Dia mungkin cari kesibukan untuk keluar hanya untuk menghilangkan kepenatan ketika tidak ada suaminya. Maka perkara ini harus dihindari. Dampak buruk yang kedua, tujuan pernikahan tidak akan terwujud. Tujuan pernikahan itu yang paling utama itu tentu adalah ibadah kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya termasuk nikah itu lillahi rabbil alamin. Nah termasuk di dalamnya kita menikah itu pemirsa, tujuannya adalah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Jadi sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana mungkin sakinah, mawaddah, warahmah ini akan muncul sebagai tujuan pernikahan ketika seorang pemimpin dalam rumah tangga itu sendiri tidak bisa dipegang bahwa dia seorang pemimpin. Padahal Nabi Muhammad mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian itu pemimpin dan akan Allah minta pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Sehingga seorang suami, ketika Anda mulai sibuk dengan dunia Anda dan Anda melalaikan istri Anda karena handphone, karena pekerjaan, karena terlalu lelah di luar sampai ketika pulang tidak ada gairah untuk berbicara, untuk bercanda dengan istrinya, maka pada hakikatnya Anda sedang menuju anak tangga kehancuran rumah tangga Anda. Karena apa? Kebaikan rumah tangga itu perlu diikhtiarkan. Perlu diikhtiarkan. Komitmen yang dibangun dari awal. Nah maka yang kedua, tujuan pernikahan tidak akan tercapai. Karena tujuan pernikahan itu akan tercapai sakinah, mawaddah, warahmah ketika dua belah pihak saling melengkapi. Seorang istri datang sebagai seorang istri, seorang suami memerankan posisi sebagai seorang suami. Ketika mereka berjalan beriringan, maka tujuan dari pernikahan itu akan tercapai sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kalau itu sudah didapatkan, tempat hiburan akan sepi. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Karena ya sudah, karena apa? Rumah tangga itu qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu kalau kita di sana hati tenang, kalau kita jauh pengen pulang, kalau kita dekat saling membahagiakan, kalau kita jauh saling mengingatkan, saling mendoakan, saling menasehati, saling husnudzon. Itulah kebahagiaan yang kita cari dari rumah tangga kita ini. Lah tapi kalau suami wujudnya ada tapi kemudian perannya tidak ada, terus rumah tangga ini mau dianggap baik bagaimana? Terus mau diarahkan menuju sakinah, mawaddah, warahmah yang model seperti apa? Tidak akan ketemu. Itu dampak buruk yang kedua. Nah, dampak buruk yang ketiga ini pada anak. Maka sudah menjadi perkara yang lazim. Sering kita dengar yatim sebelum ditinggal wafat oleh bapaknya. Pernah dengar istilah itu kan? Ini istilah dalam dunia parenting udah populer. Jadi anak itu yatim dalam keadaan punya bapak. Kenapa kok dibilang yatim padahal dia punya bapak? Karena bapaknya hanya perwujudan jasad saja. Sikapnya bukan sikap seorang ayah. Dia tidak dia tidak memberikan teladan selayaknya seorang ayah. Kemudian dia tidak hadir di dalam perannya dia sebagai seorang pendidik untuk anaknya. Nah sehingga ketika punya suami serasa sendiri, ini yang diberi dampak negatifnya bukan cuma si istri ketika dia merasa kesepian bisa terjadi perselingkuhan, tujuan pernikahan tidak akan tercapai ketika satu belah pihak saja yang kemudian mengikhtiarkannya, tapi akan menjadi dampak buruk pada si anak. Nah maka pemirsa sekalian, dampaknya bukan cuma pada istri yang akan merasa sepi kemudian muncul perselingkuhan, dampaknya tidak hanya pada
tidak terwujudnya tujuan dari pernikahan, bahkan dampaknya bisa terjadi pada anak. Maka di zaman Amirul Mukminin Umar radhiyallahu taala anhu ardahu, ada seorang bapak yang melaporkan kedurhakaan anaknya kepada Umar radhiyallahu anhu. Maka Umar menanyakan, apa bentuk durhakanya? Dia tidak pernah mau apabila aku perintah, dia tidak datang apabila aku panggil, dan dia tidak menghormati ketika berbicara denganku. Maka oleh Umar radhiyallahu taala anhu, anak tersebut dipanggil. Dan Umar tanyakan kepadanya, benar enggak yang diceritain bapakmu? Si anak bilang benar. Terus Umar tanya, kenapa engkau melakukan itu? Bukankah engkau tahu itu perbuatan durhaka? Maka sang anak mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sebelum engkau menceritakan mengenai durhakanya seorang anak kepada ayahnya, tolong ceritakan apa haknya seorang anak yang dia dapatkan dari ayahnya. Artinya apa kewajiban seorang ayah terhadap anaknya. Maka Amirul Mukminin Umar mengatakan minimal 3. Nomor 1, memilihkan ibu yang baik. Nomor 2, memberi nama yang baik. Nomor 3, memilihkan ibu yang baik, memberi nama yang baik. Nomor 3, mendidik dengan didikan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka anak itu mengatakan, saya tidak dapat semuanya. Tidak dapat semuanya. Perhatikan pemirsa, bukan karena kesalahan ibunya, tapi murni kesalahan bapaknya. Ini punya suami serasa sendiri. Yang pertama, si bapak tidak mencarikan ibu yang baik untuk calon anaknya. Si bapak tidak mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik. Si bapak tidak menamai anaknya dengan nama yang baik. Sehingga ketika muncul anak yang durhaka, itu otomatis kesalahan itu terletak pada bapaknya. Wal'iyadzubillah. Maka dengan itu, ketika anak itu pun menjadi baik, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, al-waladu min kasbi abihi. Anak itu hasil kerja keras orang tuanya. Maka ketika anak berbuat kebaikan, otomatis kebaikan itu akan menular, pahalanya akan sampai kepada bapaknya. Nah, itu poin yang pertama, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yaitu dampak negatifnya. Jadi, apa dampak negatifnya memiliki suami serasa sendiri? Ketika suami tidak hadir sebagai bentuk suami, bukan sebagai fisiknya. Kalau fisik ya gampang saja ya. Tapi sebagai sosok seorang suami dengan karakternya, dengan kewajibannya, dengan pendidikannya tidak muncul. Kesepian, khawatir muncul perceraian, tidak tercapainya tujuan rumah tangga, dan anak-anak yang berpotensi menjadi anak yang durhaka. Sekarang poin kedua, bagaimana sikapnya seorang istri kalau punya suami seperti itu? Silakan. Apa ada pertanyaan? Mungkin ini juga nanti akan dibahas ya. Tapi pertanyaannya kita baca dulu. Ustadz, apa istri juga perlu introspeksi diri dengan adanya dengan peran suami yang tadi, yang seperti tadi? Tidak perlu, Bu. Istri tidak pernah salah. Ya perlu lah. Loh, ini pertanyaannya kan tapi nggak apa-apa sih ya. Apakah istri perlu introspeksi diri? Ini saya tulis di sini. Iya. Saya tulis di sini. Apa obatnya? Salah satu obatnya apa? Introspeksi, muhasabah. Muhasabahnya apa? Apa yang saya lakukan kok sampai suami merasa tidak nyaman di rumah? Jadi ya perlu sekali introspeksi. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang kedua dulu. Apa sikapnya seorang istri ketika bersuami serasa sendiri? Bukan berarti suaminya nggak ada di rumah. Suami ada di rumah tapi main HP. Suami ada di rumah tapi tidur. Suami ada di rumah tapi nggak pernah bisa diajak ngomong. Suami ada di rumah tapi tidak memerankan posisi dia sebagai orang tua untuk anak-anaknya. Suami ada di rumah tapi tidak pernah membantu istrinya. Ini kan bersuami serasa sendiri. Terus ngapain nggak? Terus lagi kata Ustaz Abdul tadi, kalau tadi nggak pernah bantu Ustaz ya, itu apa? Nanti kemungkinan besar. Nah, ini riset lagi beliau. Suami jarang bantu, cuek sama istri dan sebagainya, mengerjakan pekerjaan rumah nggak pernah dibantu sama sekali. Ujung-ujungnya nanti biasanya urusannya sama ini penyakit yang berhubungan sama ginjal. Itu riset. Ini jadi saya kok jadi ingat Ustadz Danu ya kalau begini ya. Iya kayak gitu. Waduh. Makanya tadi betul kan waktu
kecemasan, terus kemudian kepala belakang. Bisa jadi, iya memang. Iya bisa jadi betul, bisa jadi ya kebetulan Pak. Jadi iya semua itu perlu riset lah ya. Jadi ya kalau memang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah ya tentu bisa dipelajari. Kalau dipelajari ya pasti ada manfaatnya kan, kita cek aja. Nah sekarang poin yang kedua, apa sikap seorang istri apabila kemudian si istri itu merasa bersuami tapi serasa sendiri? Nomor satu, kita tidak fokus kepada suaminya. Karena anggaplah suaminya udah dianggap gak ada tadi kan, serasa sendiri tadi. Tapi kita yang ingin bicarakan sekarang, apa yang seharusnya menjadi sikapnya istri ketika suami Anda seperti itu? Nomor satu, Anda harus lebih berperan aktif dan tidak jadi masalah. Gak jadi masalah, gak perlu gengsi, gak perlu malu, gak perlu segen, gak perlu merasa kok saya yang istri, dia yang suami kok malah saya yang seperti ini. Udah biasa aja. Yang namanya rumah tangga itu kan saling mengisi kekosongan. Ketika suami tidak bisa, ya istri yang melakukan. Nanti ketika si suami bisa, ya istri perlu istirahat. Ya pokok antara itulah rumah tangga itu. Maka apabila Anda mendapati seorang suami yang seperti itu, Anda harus lebih berperan aktif. Berperan aktif dalam perkara apa? Nomor satu, berperan aktif dalam komunikasi. Ya apa ya, berperan aktif dalam komunikasi itu maksudnya ya cari bahan. Apa kira-kira yang menjadikan suami Anda itu akan tertarik ngobrol tentang itu. Kemudian cari suasana. Yang di suasana itu suami Anda akan nyaman. Karena kok harus jadi saya yang ikhtiar ini? Kan suaminya dia, kenapa kok saya yang harus capek? Loh kan kita ini ingin memperbaiki jamaah. Kita bukan kemudian ingin sekedar menyalahkan suami, mencari pembenaran untuk istri. Tapi kita dengan ceramah ini kita ingin menyampaikan apa yang seharusnya kita lakukan yang menjadi solusi. Bukan kemudian, tuh kan kata Ustadz, maka sekarang banyak video kita dipotong di TikTok ini. Itu isinya hanya untuk belain perempuan yang di bawah komennya semua curhat. Padahal kita sampaikan semua itu bukan sekedar untuk menampung curhatan Anda, tapi kita ingin coba diamalkan gitu loh. Edukasi lah ya. Edukasi agar itu menjadi bahan perbaikan, bukan sekedar mewakili perasaan banget loh. Terus kalau selesai mewakili perasaan apa yang Anda lakukan? Nah itu. Nah ini pertanyaan penting ini. Silakan. Mungkin ini segmented ya, tetapi ini juga merupakan satu masalah tersendiri ya. Ustadz, kalau suami gay, ya homo, dia memang ngaku. Suami ini mengaku, terus tidak pernah menyentuh istri dengan alasan jijik, tidak pernah mau diajak berinteraksi atau ngobrol sama sekali. Apakah boleh sebagai istri meminta bercerai? Apakah berdosa? Nah ini Ustadz, ini nampaknya. Jadi. Jadi sekarang ini udah istri itu cemburunya bukan lagi sama perempuan sekarang. Cemburunya sama laki-laki. Karena laki-laki sekarang udah mulai seperti itu kan, dibilang gay. Apalagi sekarang udah mulai muncul gerakan-gerakan yang pro LGBT. Ini gerakan-gerakan yang murni nafsu ini. Murni nafsu, tidak berpikir ke depan, tidak berpikir rasional, tidak berpikir akhirat, tidak berpikir kebaikan, tidak berpikir kemaslahatan. Mikirnya cuma nafsu duniawi tok. Itu udah bisa dipastikan lah. Mau ngomong apa dengan LGBT, gay, lesbian, homo? Apa kalau yang dicari kalau bukan sekedar kesenangan duniawi? Kalau ngomong akhirat jauh. Ngomong masa depan, dari mana laki ketemu laki bisa keluar baby? Kalau mau ngomong rasionalitas, apa rasionalnya? Kita ini Allah ciptakan. Jadi tidak dibicarakan kecuali nafsu saja. Nah sementara kita ini manusia, pola pikir kita jauh di atas semua itu. Kita ini hidup bukan sekedar untuk nafsu, bahkan sampai dikatakan oleh Buya Hamka ya, kalau hidup sekedar hidup, monyet di hutan juga hidup. Kalau kerja sekedar kerja, sapi di ladang juga kerja gitu. Jadi artinya harus punya nilai. Tapi terkadang banyak orang yang mulai
terkontaminasi dengan isu-isu yang semacam itu sampai sekarang. Ini yang jadi masalah. Nampaknya ketika orang-orang yang memiliki kelainan orientasi seksual tadi itu malah menjadi komoditas pasar untuk larisnya suatu produk. Konten, pengajian muncul seorang transgender menggunakan cadar. Akhirnya itu terus yang kita bahas. Kita nggak pernah membahas apa dampak negatifnya. Kita tidak pernah lagi membahas bagaimana hukumannya dalam agama Islam. Kita tidak lagi membahas bagaimana mengobatinya. Kita tidak lagi membahas apa dampak negatifnya untuk masyarakat dan negara. Tapi kita udah mulai sibuk dengan isu yang tidak prinsip lagi. Oh, dia kan punya hati, dia kan pengen begini, dia kan pengen cari ilmu. Ini udah nggak prinsip. Prinsipnya sembuhkan dulu. Kan begitu. Nah sekarang ketika seorang istri mendapati suaminya itu gay, penyuka tembok, tembok. penyuka sesama jenis ya. Begini, dari awal itulah perlunya kejujuran dan posisi Anda di antara dua. Anda ini bisa jadi korban, boleh jadi Anda juga masuk dalam lingkaran pelaku. Maksudnya bagaimana? Anda itu korban ketika dari awal pernikahan Anda tidak tahu, maka Anda korban. Dan Anda termasuk pelaku ketika dari awal tahu, kemudian si laki-laki sekedar mengajak nikah untuk status saja. Supaya saya punya status seakan-akan saya beristri, seakan-akan saya dilihat oleh masyarakat laki-laki normal. Padahal dia punya kelainan. Nah, tapi saya pahami dari pertanyaan Anda, mungkin Anda di sini sebagai korban. Nah, maka ketika Anda sebagai korban, nah yang pertama saya ingin sampaikan kepada Anda, ingat ujian itu datangnya dari Allah dengan hikmah, tentu dengan pahala juga dari Allah apabila Anda mampu bersabar. Yang kedua, dicek apakah ada itikat baik dari suami untuk memperbaiki diri. Apakah ada itikat baik dari suami untuk berubah. Apakah ada kesan dari suami bahwa dia tidak nyaman dengan keadaannya itu dan dia ingin menjadi laki-laki yang normal. Ketika ada itu Anda lihat dalam suami Anda, maka bantu dia, dampingi dia dan Anda dapat pahala double. Kemudian yang ketiga, kalau ternyata Anda tidak pernah disentuh, Anda tidak dianggap sebagai istrinya, kewajiban dia sebagai suami juga tidak dijalankan, apalagi Anda mengkhawatirkan nanti ke depannya rumah tangga ini seperti apa, tidak ada salahnya Anda minta bercerai. Tidak ada salahnya Anda mengajukan khulu atau tuntutan cerai, plus dengan cara apa? Tetap ditutupi aib suami itu. Jangan dibongkar. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik. Sekarang sikap ya, harus lebih aktif. Yang pertama, aktif di sini adalah aktif dalam komunikasi. Jadi artinya cari cara yang dengan cara Anda itu suami akan mau tidak mau ngomong. Diajak yang menyenangkan, yang asik. Misalkan Anda tidak suka bola, tapi suami Anda penggila bola. Udah pancing aja udah. Bagaimana kemarin dengan kemenangan Arema lawan mana kemarin? Persebaya? Bukan ya? Tidak tahu, sudah lupa lah saya itu. Piala Presiden gitu. Pancing. Atau ciptakan suasana yang menyenangkan untuk berbicara di sore hari ketika tenang, ketika dia sedang main HP-nya, ketika dia sedang dengan hobinya. Jangan langsung diganggu, tapi Anda mendekat, Anda tawari. Mau dibuatin kopi nggak? Mau dibuatin teh anget nggak? Pengen digorengin apa gitu kan? Atau diguyoni gini Ustaz. Artinya apa Bang Messi gitu? Artinya apa Bang Messi? Itu loh, guyonannya sinetron itu kan gitu. Apa itu? Nggak paham saya. Jangan dek. Jangan ya dek. Itu Anda juga nggak ngerti apa kok lagi rame jangan dek itu. Ya segitu Ustaz. Saya juga nggak ngerti, tapi kadang-kadang kan kayak ini loh, kayak semacam jawaban random yang akhirnya viral gitu loh. Kayak kalau artinya apa Bang Messi itu kan yang di sinetron Madun apa itu loh. Terus ya Allah, ada mimpi ketemu sama Messi. Terus Messinya
ngomong bahasa mana? Bahasa Argentina sana. Itu. Terus artinya apa Bang Messi? Ternyata Messinya bisa bahasa Indonesia. Ya Allah, baik. Nah, jadi pemirsa yang dirahmati oleh Allah lebih aktif. Jadi ketika suami sedang dengan kesibukannya, Anda cek bagaimana bisa memunculkan komunikasi-komunikasi yang segar. Nah, sebagaimana Ibunda Aisyah ini bahkan senang menceritakan apapun yang dia rasakan kepada Nabi Muhammad. Bahkan pun ketika Ibunda Aisyah sedang cemburu, Rasulullah bilang, "Ja'aki syaitanuki Aisyah, kamu sedang kemasukan setanmu," gitu. Ibunda Aisyah bilang apa? "Ya Rasulullah, mana mungkin orang semacam saya tidak cemburu kepada laki-laki semacam kamu. Maksudnya engkau ini laki-laki yang dicari semua perempuan. Semua orang pasti mau dengan engkau. Semua orang pasti jatuh cinta dengan engkau. Jangankan yang perempuan, yang laki cintanya mati sama Nabi Muhammad. Terus mana mungkin engkau melarangku untuk cemburu?" Itu kan artinya muncul komunikasi-komunikasi yang segar, walaupun masalahnya tidak ringan lah. Bagaimana seorang istri sedang cemburu, sedang dimakan api cemburu, tapi Rasulullah kemudian menanggapi dengan komunikasi yang baik. Nah, kemudian sikap yang kedua, aktif yang pertama komunikasi, aktif yang kedua, aktif dalam merawat ya. Sip. Merawat penampilan. Walaupun merawat penampilan ini juga terkadang ada perempuan yang memang itu suka, dan ada perempuan yang menganggap saya coba suami nggak minta gitu, saya nggak pengen dandan begini. Ada. Maka tentu untuk yang pertama yang memang dari awal senengannya dandan, kesukaannya dandan, maka dandan itu tidak membutuhkan effort dari dia, memang seneng. Tapi kalau seorang istri yang tidak suka dandan, tapi dia rela melakukan itu agar meraih simpati dari suaminya, dia mendapatkan berlipat-lipat pahala. Dalam keadaan dia suka, tapi dia menjalankan itu untuk kebaikan rumah tangganya. Jadi secara fisik harus lebih diperhatikan. Supaya apa? Supaya jangan-jangan memang suami ini dia terasa tidak ada. Karena suami merasa, aku memperhatikan seorang perempuan yang tidak layak diperhatikan. Dia untuk dirinya saja dia tidak care. Terus mana mungkin dia minta saya care kepada dia. Dia minta kita sebagai suami care sama dia. Sebenarnya sama tubuhnya dia nggak care. Nah, maka pakaian, penampilan, napas, naga, nafasnya ya kan, aromanya, kemudian kebersihannya, kemudian menariknya, itu tetap mungkin perkara yang sebagian perempuan menganggapnya sudah basi lah. Udah tua, udah 20 tahun berumah tangga, udah 30 tahun berumah tangga. Tapi tetap mau tidak mau itu penting untuk mata suami. Karena perempuan itu ujiannya telinga, laki-laki ujiannya mata, kan begitu. Iya. Telinga itu artinya perempuan itu senang kalau dipuji, perempuan senang kalau diajak berbicara dengan materi bahasan-bahasan yang menarik. Sementara laki-laki ujiannya di matanya. Nah, maka rawat apa yang menjadi pandangan suami Anda itu, harus lebih aktif merawat tubuh. Yang ketiga, harus lebih aktif dalam pelayanan. Pelayanan itu, kalau saya masih ingat ceramahnya Babe Haikal zaman dulu banget. Babe Haikal Hasan sampai ngomong, kalau ngelayani suami itu seperti ngelayani penumpang pesawat bisnis. Jadi ketika baru datang langsung disambut dulu. "Oh Bapak, tiketnya kursi nomor berapa Bapak?" "Oh sebelah sini Bapak." "Mari saya antar Bapak." "Tasnya saya bawakan." Kan begitu. Bahkan diangkatin pernah naik bisnis? Apa Ustaz? Pernah naik pesawat bisnis? Kalau bisnis pernah, pesawat bisnis belum. Pesawat bisnis? Oh iya, belum. Waduh. Saya mau cerita nanti dikira sombong. Saya nggak cerita tapi kok pengen pamer. Terus ada lagi Ustaz. Apa itu? Ceritanya Ustaz Abu Hilal lagi nih. Wah, Ustaz Abu Hilal terus ini disebut ini ya. Terus gimana? Ceritanya gini. Jadi suatu hari itu seorang suami itu minta maaf kepada istrinya setelah dalam jangka waktu yang cukup lama itu nyuekin. Ya mungkin setelah istrinya tadi itu melakukan tips-tips tadi ya. Terus kemudian si suami sadar terus minta maaf. Maaf ya Dek, saya kemarin begini. Ini terus ditanya lagi. Ini betulan minta maaf atau hanya cuma cuma basa-basi gitu. "Oh ini betulan, saya kemarin udah begini sama kamu." Nah, terus gantian istrinya minta maaf Ustaz.
Oh iya toh, ya wis maaf ya Bang. Selama kamu marah kemarin, kamu nyuekin, itu yang saya lakukan itu ke kamar mandi. Ke kamar mandi lama saya. Terus ngapain kamu di kamar mandi? Ya itu untuk melampiaskan Kebutuhannya. bukan melampiaskan kemarahan saya. Iya kamu ngapain? Saya gunakan sikat gigi kamu untuk ngosok WC. Jadi jadi akhirnya apa Ustaz? Selama suaminya mandi gosok giginya tuh. Jadi Ngono ceritanya. langsung gak dia mangan. Aduh. Udah. Wah kacau ini, kacau. Itu gimana reaksi suaminya? Gak jadi baik lagi? Enggak dilanjutkan ceritanya. Nah, itu perlu kita undang itu. Itu saya pengen tahu ending cerita. Itu parah banget. Sikat gigi suaminya untuk bersihin kloset. Iya, karena dia emosi. Nggak bisa ngapa-ngapain. Biasanya diem. Nah, kita sikat gigi jatuh aja di lantai. Iya. Itu memakai rasanya udah kayak. Iya. Ya mungkin dibuang atau marah lagi ya nggak tahu ya karena berhenti di situ ceritanya. Ini ada yang komen, aku gitu Ustadz. Loh, ada. Tega bener ya katanya. Nah, ada. Baik, astagfirullah wa atubu ilaih. Kata Ustadz bilang, jangan suka nyakitin perempuan. Bukan, jangan suka nyakitin orang yang diem, entah si karena perbuatannya kalau kita tahu ternyata dahsyat ya. Dahsyat orang diem itu kan, air tenang menghanyutkan, apa? Bener ya? Iya betul. Oh iya kan? Waduh. Ide bagus katanya. Aduh astagfirullah, menyesal cerita saya. Aku juga gitu ke abang, sama kok. Makanya. Sama kakakku. berat. Jadi kalau lagi marah gitu, udah. Udah lanjut Ustaz. Materi hilang ya. Jadi layanan. Sampai Ustadz Babe Haikal itu sempat cerita begini kan, layani suamimu selayaknya dia naik pesawat bisnis. Baru datang tanya, kursi nomor berapa? Saya bawa kantas. Jadi suami pulang kerja disambut. Itu sesuatu yang kecil tapi bukan kecil, itu besar ya. Dan dampaknya juga besar sekali. Kemudian dudukkan dia di tempatnya. Kemudian tanya, mau makan diganggu. Oh suami saya ketika dia sedang capek, dia tidak suka disentuh badannya. Oh sehingga Anda ngerti. Sehingga Anda perlu sabar. Lihat perkembangannya. Sebagaimana laki-laki ketika melihat perempuan, ketika perempuan itu sedang PMS. Apa PMS itu? Oh aduh apa nanti salah lagi saya. Post menstrual. Iya pokoknya sedang dalam masa-masa menstruasi itulah. Itu kan emosionalnya tidak stabil. Maka seorang suami ketika itu pun dituntut sabar. Sebagaimana seorang istri ketika suaminya seperti itu yang dikedepankan salah satunya adalah kesabarannya. Karena boleh jadi apa yang dia lakukan seakan-akan dia tidak muncul perannya sebagai seorang suami. Boleh jadi karena beban pekerjaan. Boleh jadi ada masalah pertemanan. Boleh jadi ada beban besar yang dia rasakan di luar. Maka landai dulu. Biarkan dulu dia dengan sikapnya. Disabari. Kalau bahasa kami itu digiring. Digiring dulu. Ketika suami ngasih lampu hijau untuk kita menyampaikan sesuatu, manfaatkan itu pelan-pelan. Dengan baik ya. Dengan baik. Maka kesabaran itu tidak bisa dipisahkan dari keberkahan dan kebaikan rumah tangga. Sabar itu berkahnya besar. Maka ada satu orang, ini saya dapatkan videonya dari kiriman teman waktu umroh. Dia itu ada potongan video seperti podcast semacam ini. Tapi kemudian yang diundang itu orang yang sudah senior banget, Dia punya pengalaman hidup yang cukup panjang, mulai sukses, hancur, kembali sukses segala macam. Kemudian si hostnya itu tanya, saya minta dari kamu satu kesimpulan kehidupan. Dari panjangnya pengalaman kamu, sepanjang kamu hidup ini,
Dengan naik turunnya hidupmu, karir yang cemerlang, hancur kembali cemerlang, kemudian kamu ditinggal orang, kemudian orang-orang kembali ditinggal wafat, macam-macam. Satu kesimpulannya apa? Kata dia apa? Jangan marah, maka kamu tidak akan ditinggal. Cuma itu aja kalimatnya dia. La taghdab, la tufrak. Jangan marah, kamu gak akan ditinggal. Karena kalau kita sudah marah, orang akan pergi dari kita. Jangan marah. Dan ini wasiatnya Nabi Muhammad, la taghdab. Dan jangan marah itu untuk kita, ya sabar. Iya. Sabar. Sampai kapan? Ya sampai urusan itu selesai. Nah, maka jangan marah, maka kamu tidak akan ditinggalkan. Ada yang komen Ustaz, apa itu? Sudah sabar Ustaz. Nah ini ada yang menarik Ustaz. Ketika orang bilang sudah sabar, habis sabarnya. Berarti sekarang sudah enggak. Enggak. Kan sudah. Habis sabarnya. Berarti maka orang sabar itu merasa belum berhenti, belum selesai. Belum selesai. Harus masih sabar Ustaz, masih sabar Ustaz. Karena sabar itu sampai kapan ya? Sampai kita meninggal dunia. Kalau sudah meninggal, selesai. Meninggal dalam keadaan sabar, pahalanya besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar Allah beri pahala tanpa hitungan. Kalau saya sudah sabar tapi malah ditalak. Nah ini beda cerita ini. Beda cerita. Diem tiba-tiba ditalak. Tiba-tiba ditalak, masih melayani, terus masih sabar. Ya. Tahu-tahu ditalak. Insya Allah yang terbaik lah. Insya Allah yang terbaik ya. Mungkin Allah ingin menghindarkan orang buruk dari hidup harus Anda. Selalu husnudzan ya, mindsetnya harus diatur supaya ke sana. Oh berarti Allah sedang melepaskan saya dari sesuatu yang menyakitkan kan? Betul. Jadi ketika Anda sabar sakit gak? Kan sakit kan? Sekarang ketika ditalak berarti sudah dilepas. Ya ada sisi alhamdulillahnya kan pasti harus gitu Ustaz ya. Iya. Nah, dicoba Bu. Mungkin perasaannya bisa lebih tenang. Mungkin kalau yang sakit kepala nanti bisa lebih enteng. Bisa lebih enteng insya Allah. Yang ketiga, apa sikap Anda? Banyak berdoa sama Allah. Jadi ingat, rumah tangga kita ini tidak bisa dilepaskan dari pertolongan Allah. Dan Allah itulah yang maha kuasa mengatur segalanya, zat yang maha membolak-balikkan hati, zat yang maha memberikan hidayah. Dialah Allah yang maha segalanya. Kenapa Anda kemudian tidak menceritakan semua yang Anda alami kepada Allah? Anda berdiri di hadapan Allah di sepertiga malam yang terakhir, kemudian Anda berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebutkan apa yang Anda keluhkan terhadap suami Anda. Ya Allah, dia nampaknya tidak perhatian. Ya Allah, keberadaannya tidak terasa di rumah tangga kami. Ya Allah, dia merasa hidup sendiri seakan-akan kami ini beban untuknya. Ya Allah, bukakan pintu hatinya, berikan pandangan pada mata batinnya. Jadi terus, karena orang berdoa itu, setelah dia menyampaikan semua yang dia inginkan, yang pertama dia dapatkan apa? Hatinya pasti plong. Orang kalau sudah berdoa dan dia keluarkan semua yang dia simpan unek-unek dalam hati, udah keluar semua dalam doa, itu minimal yang pertama, hati Anda akan terasa plong. Kayak udah, Allah udah tahu. Dan ketika Allah tahu, tidak mungkin Allah diam saja. Pasti Allah akan mengaturnya dengan aturan Allah yang terbaik. Sehingga sikap apa? Doa. Doa. Suami datang doain, suami pergi doain, suami di rumah doain, suami keluar rumah doain, suami ketika sedang marah doain yang baik, ketika suami sedang baik doain yang lebih baik lagi. Terus doa. Dan banyak sekali kisah mengenai keajaiban doa ini. Maka ketika Anda merasa bersuami seakan-akan sendiri, Anda punya doa. Orang yang merasa sendiri itu yang kita sampaikan waktu pengajian di Al-Amin. As-Sakinah ibu-ibu. Temanya apa waktu itu? Yang kemarin itu bukan? Makin capek itu bukan? Makin capek, makin berkah, bukan berarti. Sebelumnya di Nur Hasan. Oh, makan hati ya? Makan hati. Yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Khattabi, orang itu ketika merasa kesepian, sebenarnya bukan karena tidak punya teman. Orang itu merasa kesepian bukan karena tidak punya teman, tidak punya kegiatan, tapi hatinya kosong. Sehingga ketika Anda punya suami tapi serasa sendiri, itu bukan karena suami yang tidak ada,
Tapi mungkin memang hati Anda yang kosong dari Allah, kosong dari ibadah, kosong dari zikir, kosong dari memikirkan akhirat, sehingga yang muncul semuanya itu adalah kesepian demi kesepian. Atau dibalik Ustaz. Bagaimana itu? Ketika memang di rumah tangga suami cuek dan mungkin semisal ya, yang menjadikan Anda kemudian merasa tidak ada teman, maka cepat-cepatlah isi hati dengan Allah gitu. Betul. Jadi bahkan kalau perlu ketika suami ada pun tetap diisi dengan Allah, karena barang siapa mengenali Allah di waktu senangnya, Allah akan mengenali mereka di waktu sempitnya, di waktu susahnya, kan begitu. Jadi waktu kita senang terus hubungan baik dengan Allah, waktu kita susah Allah akan mengenali kita. Nah, terakhir penutup. Apa obatnya? Jadi supaya suami itu benar-benar ada wujudnya dan ada perannya dalam rumah tangga. Nomor satu, disebutkan dalam literatur fikih tentang pernikahan. Itulah kenapa pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita ulang beberapa kali, dalam beberapa episode, ta'arufnya yang pas. Muncul pertanyaan, Ustadz bagaimana ta'aruf yang pas? Dilihat orang tuanya, bibit bebet bobotnya, dilihat pergaulannya dia di mana, dilihat ibadahnya dia, tanyakan kepada orang-orang terdekatnya seperti apa, lihat karakternya lewat orang-orang dekatnya, supaya apa? Ini pernikahan bakal panjang. Nah, sehingga ketika kita mau tahu obatnya, ini kan al-wiqayatu khairun minal ilaj, mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena kalau mengobati belum tentu sembuh, tapi kalau mencegah insya Allah tidak akan kena. Nah, semoga Allah menyelamatkan kita semua, Allahumma amin. Nah, maka dengan itu pemirsa, nomor satu ketika mau pilih pasangan, hati-hati banget. Terutama yang merasa dirinya sudah terlambat menikah, akhirnya merasa yang penting dapat suami lah, yang penting dapat istri lah. Oh jangan. Anda tidak sedang dikejar siapapun untuk segera menikah. Tapi Anda memiliki tanggung jawab untuk mencari pasangan untuk diri Anda yang terbaik. Jadi tidak perlu membuktikan kepada siapapun saya akan menikah tahun berapa, tidak. Tapi Anda punya tanggung jawab untuk mencarikan bagi diri Anda suami yang terbaik atau istri yang terbaik. Yang kedua, bagaimana mengobatinya? Tentu dengan ilmu. Memahamkan suami tentang perannya di rumah sebagai apa. Karena tidak ada obat terbaik kecuali ilmu. Rasulullah SAW bersabda, fa inna dawa al-ai as-su'al. Ini disebutkan dalam kitab Ad-Da' wa Dawa milik Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nabi Muhammad SAW menjadikan kebodohan itu penyakit. Jadi oleh Nabi Muhammad bodoh itu dianggap apa? Penyakit. Terus obatnya apa? Bertanya. Kalau untuk kita bertanya itu ya mencari ilmu. Nah, maka diobati dengan apa? Diobati dengan ilmu. Didengarkan majelis taklim, dan apalagi kalau kesadaran datang ke majelis taklim, tanya kepada ustadz, tanya kepada orang yang mengerti ilmu, datang ke konseling apa? Konsumen. Rumah tangga itu. Bukan konsumen apa? Yang memberi masukan rumah tangga itu loh. Datang kepada konseling ya. Kok konseling apa? Iya apa namanya sih? Itu yang untuk rumah tangga itu? Iya sama, konseling sama. Iya, konsultan bukan gini aja nunggu komen. Bukan hanya ya, rumah konsultan, tangga aja. Psikolog, tanya kan mereka. Itu ilmu. Obat yang kedua dengan ilmu. Obat yang ketiga dengan apa? Dengan ibadah. Ya Allah Ustadz, ibadah lagi, sabar lagi. Loh, terus kita mau lari kemana? Padahal manusia diturunkan ke bumi tugasnya itu ibadah. Terus ibadah lagi. Loh, kalau Anda ngomong ibadah lagi, sama seperti ketika ngomong sudah sabar Ustadz. Jadi seakan-akan sekarang udah Anda merasa putus asa dengan ibadah Anda yang tidak menghasilkan apapun. Maka sampai dikatakan, kalaulah sholatmu tidak menyelesaikan masalah duniamu, maka bagaimana sholat itu akan menyelesaikan masalah akhiratmu? Nah, maka artinya ketika ibadah itu tidak bisa menjadi solusi dalam urusan rumah tangga, bagaimana ibadah ini akan menjadi solusi kelak kita di hadapan Allah Ta'ala?
Padahal keadaan rumah tangga kita tidak lebih berat dibanding keadaan nanti kita di hadapan Allah Ta'ala. Masya Allah. Maka nomor satu, ingat dari awal pernikahan, hati-hati banget, jangan sembarangan pilih pasangan yang pas. Bebet bobot, dilihat temennya siapa, pergaulannya seperti apa, ibadahnya bagaimana, cek. Yang kedua, kemudian perhatikan, obati dengan ilmu. Terkadang suami melakukan itu karena tidak punya ilmunya, maka sampaikan ilmu, nasihati, ingatkan, komunikasi yang baik, dekatkan dengan orang-orang yang mengerti agama, ajaklah dia konsultasi kepada konsultan rumah tangga atau yang lainnya. Dan yang ketiga, obati semua itu dengan ibadah kepada Allah. Kalaupun suami Anda tidak berubah, minimal hati Anda yang berubah jadi lebih tenang. Wah, ini top. Kalaupun suami tidak berubah, minimal apa? Hatinya yang berubah menjadi lebih baik. tenang. Barakallahu fiik al-akh Abu Shanum. Masya Allah. Hari ini nampaknya saya capek sekali ya. Jadi silakanlah, ada pertanyaan 1, 2, 3, 4, 10 juga boleh. Boleh kita berdoa ya Ustaz. Apa namanya? Ya Allah, ganti kesusahanku, ganti kesabaranku, ganti keikhlasanku, ganti perjuanganku hari ini menghadapi suami dengan kebaikan yang besar kelak engkau. Hanya engkau yang sangat boleh, hanya engkau yang mampu membalasnya. Engkau yang balasnya. Jadi waduh wis minta jaminan sama Allah udah. Yo sangat boleh, sangat jaminan, boleh, luar biasa. Bahkan itu yang kemudian yang benar kan begitu. Jadi kita tidak mengharapkan apapun dari manusia, tapi kita minta hanya engkau yang aku harapkan membalasnya ya Allah, membalas kebaikan dalam artian maksudnya kalimat itu kita tahu bahwa seakan-akan kita pasrahkan kepada Allah dan kita tahu kalau yang bayar manusia tidak akan penuh bayarannya, tapi kalau Allah yang bayar akan dikasih jauh lebih besar. Kalaupun Allah nantinya membaikkan pasangan kita, berarti memang itu yang terbaik juga. Betul. Untuk jalannya kita sama pasangan kita untuk menjalani kehidupan saja. Tapi karena kadang-kadang juga ketika pasangan itu baik, kitanya juga terlena loh. Kan seperti itu. Banyak juga yang seperti itu kan Ustaz. Banyak. Maka boleh jadi adanya pasangan kita yang seperti ini, tentu itu kemudian yang mengantarkan kita menjadi baik sekarang kan. Cocok. Ya. Itu. Sabar ya Dek. Plong ya Dek. Exactly. Doa ya Dek. Jadi sudah bukan jangan ya Dek kan. Ya, sabar ya, kita gantian. Sholat ya Dek. Begitu. Saya masih keinget sikat gigi tadi. Sikat gigi. Astagfirullah. Ya Allah, kalau antum ketemu Abu Hilal bilang Ustaz Rifki kirim salam gitu ya. Oh iya tadi. Ceritanya banyak Ustaz, Masya Allah. Astagfirullah. Dinasihati banyak betul. Jadi masalah mindset itu juga ternyata penting. Jadi guyonan ini soal mindset itu sebenarnya bukan guyonan, betulan ya. Ya supaya setiap apa yang kita alami itu selalu harus difokuskan bahwa ya sudah memang sesuatu yang berjalan di dunia ini kan nggak semua apa harus terwujud sesuai keinginan kita kan. Kita udah ikhtiar macam-macam, udah tawakal, tapi ya ada hal-hal yang pasti kalau namanya di dunia pasti ada yang meleset lah ya dari apa yang kita targetkan ya. Tetapi jangan lupa bahwa kehidupan kita ini diatur oleh Allah yang maha baik segalanya kan begitu. Betul, jadi kalau dalam pepatah Arabnya itu dikatakan laisa kullu ma yatamannahu al-mar'u yudrikuhu tajri riyahu bima la tashtahihi as-sufunu. Tidak semua yang diinginkan manusia itu akan ia dapatkan, sebagaimana angin terkadang bertiup tidak seperti yang diinginkan oleh nelayan. Jadi ya udah, jalan aja. Take it easy. Take it easy. Masya Allah. Tadi ada yang lupa Ustaz, belum disampaikan. Apa itu? Ada tiga jenis herbal berbahaya. Oh iya. Mau tahu 3 herbal berbahaya. Jadi kan kemarin kita cerita masalah kekerasan secara herbal itu kan. Abu Shanum bilang, oh berarti kekerasannya pakai daun Ustaz. Iya, tapi daunnya daun apa? Daun muda. Waduh. Daun muda. Terus ada lagi pakai bunga. Bunga. Jadi karena herbal itu pakainya pakai bunga. Bunga apa? Bunga desa. Paparan tuh. Satu lagi. Apa? Jangan lupa juga dihindari madu. Madu gandeng. Itu tadi penutupnya ya. Keren kan? Astagfirullah atubu ilaih. Baik, jazakumullah khair ala khabsyanum. Hindari 3 herbal. Daun muda,
Bunga desa, desa sama madu tenteng. gandeng. Madu gandeng. Madu gandeng itu maksudnya gandeng tangannya, wah ada bahaya kan? Aduh, ya Allah, tobat ya Allah, astagfirullahaladzim. Baik pemirsa, Istighfar Pak Ustadz katanya. iya sudah istighfar nih. Astagfirullahaladzim. Penutupnya harus bikin fresh. Tadi kan banyak yang menangis, banyak yang mengeluh tentang bagaimana cara sabar. Ya, semoga ini menjadi ice breaking Ustaz ya. Amin, Yang amin. mencairkan suasana. Dan Amin, ya kita Rabbal Alamin. doakan Ustaz, semoga yang hadir di sini semoga keluarganya Allah berkahi. Allahumma amin. Allah jadikan setelah ini mungkin besok, khususnya aja besok suami berubah, nanti malam berdoa lagi. Amin. Jangan putus berdoa setiap hari, setiap malam juga. Kalau orang lagi bermasalah biasanya malam itu kan gampang bangun. Pertanda Allah itu membangunkan ya sebenarnya. Subhanallah ya. Seperti itu mungkin. Betul loh, subhanallah. Masya Allah, hikmahnya Masya Allah. Baik, karena sayangnya Allah ya. Iya. Baik, itu juga nanti berdoa kebaikan juga akan kembali kepada kita insya Allah. Amin, ya. ya Rabbal Mohon Alamin. doanya pemirsa, kita bisa hadir lagi di acara The Show setiap Senin jam 20.00 WIB. Dan ini rekor ini, udah nggak absen berapa hari ini. Masya Allah ini rapet terus ini. Tidak absen dan uniknya Ustadz yang minta, Masya Allah ini. Ya enggak. Oh, enggak. Enggak. Kemarin mau Tadi libur. saya hampir izin tadi. Hampir izin. Setelah saya cek darah tadi kan, langsung sugesti, langsung kayak loro kabeh awak. Waduh. Berat. Tapi kok ceritanya suguhannya sate 100 tusuk. Mau izin kok berat ya. Gak izin ini tapi kok badan. Udahlah bismillah, jalani aja. Masya Allah. Yang penting satenya nggak pakai di kloset tadi kan. Astagfirullah, ya enggak lah, itu bukan sikat. Itu aja cerita Ustaz Abu Hilal ya. Iya, unik-unik Masya Allah. Mungkin Senin depan bisa kita undang ya. Bisa kita bikin bengkel hati jilid 2. Kalau Iya. sana kan Ustaz Danus ini Ustaz Hilal. Katanya kemarin mau ini bongkar tentang bagaimana cara mengatasi NPD ya. Makanya langkah-langkah ikhtiarnya bagaimana. Iya. Mungkin akan menarik sekali kita bahas tentang NPD. Ini banyak ditanyakan. Karena ada cerita juga tentang NPD. Mungkin Apa jadi itu? penutup cerita ya. Jadi ada NPD itu ternyata Ustaz, ada banyak faktor. Narsistik gitu kan. Iya, narsistik itu. Jadi superiornya dia, susah dikalahkannya dia, itu salah satu dari banyak faktornya adalah faktor nasab ternyata. Keturunan. Jadi ada terah dia yang mungkin dulu pernah terah raja atau bagaimana. Dan itu terbawa ternyata. Iya, karena apa ya? Genetik ya. Iya, genetik. Akhirnya apa? Di keluarga istrinya dihina. Padahal orangnya taat ibadah, sholat malam, puasa Senin Kemis, luar biasa, sholatnya sunnah. Jadi faktornya bukan lagi faktor sekedar gak ngerti agama ya, Iya. tapi ngerti dia, Iya. ibadah juga bagus, tapi memang faktor genetik. Faktor genetik ternyata berpengaruh dan itu Ustaz ya. Menarik juga hasab ini. ya apa namanya? Kebiasaan dari Hassas. Fa innal 'irqa dassas. Dassas itu keturunan itu nggak bisa dibohongin gitu loh. Masya Allah. Ini mungkin mohon doanya semoga bisa terlaksana ya, entah kalau nggak Senin depan mungkin episode berikutnya lagi. Insya Allah. Kita pamit dulu malam hari ini. Semoga kedepannya bisa lebih istiqomah dan kita bisa bertemu kembali untuk membahas tema-tema yang lebih menarik di The Show. Sharing Outlet with Ustadz Rifki Ja'far Thalib setiap Senin jam 20.00 WIB. Tentunya untuk kajian-kajian yang lain kita bisa saksikan di setiap harinya ya, sebenarnya ada tiap hari, cuma kan tidak mesti bisa live. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah-salah, ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.